Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut di materi selanjutnya ya. Sekarang kita udah masuk ke reaksi-reaksi kimia organik ya. Nah, kemarin kita udah masuk ke reaksi substitusi ya. Kemarin kita udah masuk ke reaksi substitusi, kita juga udah bahas tentang substitusi SN1 dan SN2 dan juga beberapa ciri-cirinya. Ada aprotik, living group dan sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke reaksi eliminasi, reaksi yang kedua, yakni reaksi, eliminasi. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi eliminasi? Jadi, seperti yang udah pernah dijelasin di pertemuan sebelumnya ya. Jadi reaksi eliminasi itu adalah reaksi yang menambah ikatan rangkap ya. Jadi di, pertemuan sebelumnya kan kita udah jelasin, saya udah jelasin ya berbagai, jenis-jenis reaksi ya. Ya, jadi berbagai jenis reaksi khususnya reaksi-reaksi umum. Di situ ada reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi, ada reaksi adisi dan penataan ulang, ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Dan juga, dan yang kita bahas kali ini adalah reaksi eliminasi ya. Jadi kita bisa lihat reaksi eliminasi merupakan reaksi yang menambah ikatan rangkap pada suatu, senyawa organik. Nah, ini adalah reaksi eliminasi. Nah, di sini, reaksi eliminasinya kita bisa lihat ya. Reaksi eliminasi karena dia menambah ikatan rangkap, kenapa disebut sebagai eliminasi? Karena ada yang hilang. Kalau misalkan substitusi kan ada yang tergantikan, kalau eliminasi itu ada yang hilang. Yang hilang apa? Tentu saja yang hilang itu adalah living group ya, atau alias gugus perginya. Yang hilang itu. Jadi kalau misalkan substitusi, dia reaksinya itu adalah menggantikan living group dengan sesuatu yang lain, biasanya nukleofil atau elektrofil, tergantung substitusinya. Nah, yang kedua, kalau reaksi eliminasi itu dia menghilangkan. Menghilangkan apa? Menghilangkan gugus fungsinya, seperti itu. Nah, secara umum, mekanisme reaksi eliminasi ya, atau, itu, sama dengan SN1 dan SN2. Jadi sebenarnya reaksi eliminasi kan sebenarnya kan, apa, di pertemuan sebelumnya ya, saya udah bahas bahwa reaksi eliminasi itu terbagi menjadi, kalau ditinjau dari sudut pandangnya itu bisa kita tinjau dari 2 sudut pandang. Pertama, bisa kita tinjau sebagai sudut pandang bahwa, reaksi eliminasi itu merupakan reaksi, penghilangan ikatan rangkap, dan reaksi eliminasi itu dari mekanismenya itu bisa terdiri dari 2 jenis, ya terdiri dari 2 jenis, yakni S1 dan E2. Jadi secara mekanismenya, secara terbentuknya, bagaimana proses terbentuknya, reaksi eliminasi itu terdiri menjadi 2 jenis. Ada reaksi eliminasi 1 atau kita sebut sebagai S1 dan ada reaksi eliminasi 2 atau biasa kita sebut sebagai E2. Nah, seperti itu. Nah, S1 dan E2 ini mekanismenya, secara mekanisme itu sama dengan SN1 dan SN2 ya. Namun menghasilkan produk eliminasi. Jadi SN1 kemarin kita udah bahas bahwa SN1 itu, dia menghasilkan substitusi, jadi substitusi nukleofilik, unimolekular. Kalau SN2 itu adalah substitusi nukleofilik bimolekular. Jadi 2 produknya ini adalah produk substitusi. Nah, sementara, ternyata skema yang sama itu juga bisa bisa menghasilkan produk yang lain, yakni produk eliminasi. Dan itu reaksinya kita sebut sebagai S1 dan E2, mengikuti dari SN1 dan SN2. Jadi secara mekanisme sama ya, jadi S1 sama seperti SN1 dan E2 sama seperti SN2. Itu adalah secara mekanismenya, seperti itu. Dan, selanjutnya di sini, eee, karena mekanismenya sama, cara, ininya juga sama, cara pembentukannya juga sama, maka S1 dan E2 di sini ya kita bisa lihat S1 dan E2, itu memiliki kesamaan dengan SN1 dengan SN2. Nah, dari segi apa? Dari segi hal, hampir semuanya ya, jadi pelarutnya, kalau pelarutnya itu S1-nya itu protik, begitu juga dengan SN1, kalau E2-nya itu aprotik, begitu juga dengan SN2. Jadi sama ya, sama. Living group-nya juga sama-sama bagus, harus living group yang bagus ya, good living group. Nah, substratnya juga sama, bahwa kalau S1 itu karbokationnya stabil, kalau E2 itu karbokationnya tidak stabil, seperti itu. Sementara kalau nukleofilnya, kalau misalkan, eee
SN1 itu namanya nukleofil, kalau di E1 dan E2 dieliminasi itu namanya basa ya. Dan basanya kalau misalkan E1 itu biasanya basa-basa yang not bulky, di mana basa-basa not bulky itu adalah basa-basa yang ukurannya relatif kecil. Sementara kalau di E2 itu adalah basa-basa yang bulky ya, dan ukurannya itu adalah basa-basa yang ukurannya itu relatif besar. Seperti itu. Jadi bentuknya kayak gitu. Itu adalah E1 dan E2. Nah, di sini. Nah, bagaimana mekanisme reaksi S1 dan E2? Di sini kita bisa lihat ya. Reaksi S1 secara mekanisme itu saya bilang sama seperti SN1 ya. Jadi secara mekanisme reaksi S1 reaksinya itu sama dengan SN1. Jadi reaksi S1 sama dengan SN1. Bagaimana mekanismenya? Di mana mekanismenya itu dia melepaskan dulu Cl-nya, melepaskan sehingga di sini menjadi positif bermuatannya. Jadi dia bermuatan positif dan kemudian ketika dia membentuk karbokation ya, ini jadi karbon yang bermuatan positif ini kita sebut sebagai karbokation. Nah, karbokation itu nanti bakalan diserang oleh OH-. Jadi dia diserang oleh OH- di sini. Dia akan menyerang mengambil H di posisi ini. Nah, H yang di posisi ini kita sebut sebagai H halilik ya. Jadi H halilik. Kenapa? Karena dia sebelah berada H yang berada di karbon yang bersebelahan dengan karbon yang mengikat dengan halogen. Nah, ini kita sebut sebagai H halilik. Nah, ini di sini lepas jadi plus. Nah, terus ini OH-nya ini diambil H-nya yang sini. Tek, ini turun ke sini. Sehingga di sini jadi ikatan rangkap. Nah, ini jadi ikatan rangkap. Nah, seperti itu. Jadi ini lepas, jadi plus, jadi positif, terus ini diambil, tek, ini pindah ke sini, ini jadi ikatan rangkap. Seperti itu. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai mekanisme reaksi E1. Dan ini mirip ya, mirip seperti SN1 ya. Jadi kalau SN1 sama dia lepas juga, cuman nukleofil dari SN1-nya itu dia akan menyerang langsung ke karbokation. Gitu. Sementara kalau dari E1 dia akan menyerang langsung ke H yang halilik, bukan ke karbokation. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang mekanisme E2 ya. Mekanisme E2 kalau SN2 kan mekanismenya kita tahu ya bahwa SN2 itu mekanismenya dia akan langsung menabrak ke living groupnya. Sini langsung ditabrak sini terus dia kabur. Nah, sementara kalau misalkan di E2 itu dia tidak menabrak ke living group, tapi dia ngambil ke H di halilik seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, Nah, itu mekanisme ya dari S1 dan E2. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita meninjau reaksi eliminasi itu berdasarkan mekanismenya. Tapi terkadang reaksi eliminasi itu juga kita tinjau dari produk yang dihasilkannya. Jadi mekanismenya itu adalah sebuah prosesnya. Prosesnya itu seperti apa. Cuman kalau di reaksi eliminasi itu biasanya prosesnya itu tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya jadi ikatan rangkap juga gitu. Nah, tapi yang menjadi penting itu adalah ikatan rangkapnya itu terletak di mana? Apakah di terminal? Di terminal itu maksudnya di ujung ya. Jadi kalau misalkan ini ikatan rangkap di sini kita sebut sebagai di terminal atau di tengah atau di tengah ya di sini kayak misalkan sini di tengah. Kalau misalkan kita lihat di sini H-nya itu yang diambil bisa H yang di sini sehingga menghasilkan ikatan rangkap yang di tengah. Sebentar ya. Oke, kita lanjutin. Sorry, tadi ada yang mau masuk. Sebentar. Ya, jadi kalau misalkan dieliminasi itu sebenarnya gimana prosesnya itu tidak terlalu penting biasanya. Nah, kenapa? Karena reaksi eliminasi itu dia tidak seperti substitusi. Karena kalau substitusi dia akan bisa menghasilkan perbedaan konfigurasi dari konfigurasi absolut ya, R dan S-nya dibentuk stereokimianya. Nah, tapi kalau misalkan reaksi eliminasi itu tidak akan menghasilkan bentuk seperti itu.
ya kan? Tidak akan menghasilkan perubahan dari R menjadi S dan sebagainya. Nah, tapi di reaksi eliminasi itu yang penting itu adalah letak ikatan rangkapnya, apakah di terminal atau di tengah. Sebab apa? Kalau misalkan kita lihat di reaksi E1 ini, nah di reaksi E1 ini dia bisa saja rangkapnya itu tidak di tengah, tapi di pinggir sini. Dia bisa saja OH-nya itu mengambil H yang di sini. Jadi rangkapnya itu di terminal, bukan di tengah. Nah, penentuan rangkap yang di ujung atau yang di tengah, yang di terminal atau yang di tengah, itu kita bakalan mengacu ke hasil produknya. Ya. Hasil produknya kita pengen rangkapnya di ujung atau rangkapnya yang di tengah. Nah, hasil produknya itu kita bedakan menjadi dua jenis. Ada yang kadang-kadang disebut sebagai produk termodinamik dan juga produk kinetik. Atau kadang-kadang yang sering disebut itu adalah produk dari Z-Chef dan produk Hoffman. Sesuai dengan orang-orang yang menemukan mekanisme dalam pembentukan produk-produk tersebut. Jadi ada Z-Chef yang atau kita sebut sebagai produk termodinamik, ada Hoffman atau yang kita sebut sebagai produk kinetik. Jadi ada produk termodinamik, ada produk kinetik. Di mana produk termodinamik itu adalah namanya produk Z-Chef. Kalau produk kinetik itu namanya produk Hoffman. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, bedanya apa produk termodinamik dengan kinetik? Jadi, kalau misalkan kita lihat ya, jadi produk termodinamik itu adalah produk yang dihasilkan berdasarkan kestabilan termodinamik. Jadi kestabilan termodinamik dengan kata lain apa? Dengan kata lain, semakin stabil secara termodinamik, maka ya itu bisa kita katakan sebagai produk termodinamik. Jadi itu yang kita sebut sebagai produk Z-Chef. Sementara produk kinetik itu bukan berdasarkan kestabilan, tapi produk kinetik itu adalah dia berdasarkan kecepatan terbentuknya. Jadi semakin cepat dia terbentuk, maka otomatis apa? Otomatis bisa dibilang dia bakalan semakin disebut sebagai produk kinetik seperti itu. Jadi ada produk termodinamik, ada produk kinetik. Nah, ilustrasi keadaan sehari-hari misalkan seperti ini. Misalkan kalian punya deadline tugas ya, deadline tugas. Nah, kalau deadline-nya itu tinggal mepet sementara tugasnya itu banyak, biasanya itu ya sebagai pelajar kadang-kadang saya juga sebagai mahasiswa dulu itu biasanya ya kita nggak yang penting asal ngerjain aja. Jadi kita yang penting asal ngerjain, yang penting tugasnya selesai gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai produk kinetik. Artinya apa? Asal cepat aja gitu. Nah, kalau produk termodinamik adalah kita punya deadline, waktunya cukup panjang, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya supaya nilai kita bagus. Nah, itu adalah produk termodinamik yang kita hasilkan gitu. Nah, dengan kata lain apa? Sama seperti ini ya, seharusnya ya produk termodinamik biasanya nilainya lebih baik dibandingkan dengan produk kinetik. Nah, itu juga sama di senyawa tersebut. Kalau senyawa, itu kalau produk termodinamiknya itu biasanya lebih stabil dibandingkan dengan produk kinetiknya. Jadi produk termodinamiknya itu lebih stabil dengan produk kinetiknya. Cuman produk kinetik itu lebih cepat dibentuk dibandingkan dengan produk termodinamik seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan produk termodinamik? Bagaimana bentuk produk termodinamik, bagaimana bentuk produk kinetik atau produk Z-Chef dan Hoffman ya. Nah, produk termodinamik itu ada yang kita sebut sebagai hiperkonjugasi. Nah, hiperkonjugasi itu adalah intinya itu adalah semakin di tengah, kalau misalkan rangkap kita itu semakin berada di tengah, dalam artian ini semakin banyak gugus-gugus yang mengapit rangkap kita gitu, khususnya gugus ini ya, kita bisa lihat gugus alkil semakin banyak yang merapat atau yang mengapit ikatan rangkap kita, maka hiperkonjugasinya itu tinggi. Jadi kalau misalkan kita lihat urutan hiperkonjugasinya itu adalah nomor 1, terus kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi hiperkonjugasinya seperti itu ya. Nah, hiperkonjugasi yang tinggi ini akan menimbulkan kestabilan termodinamik yang tinggi. Sehingga apa? Bisa kita bilang bahwa produk ini nomor 1 itu adalah produk yang memiliki kestabilan termodinamik yang tinggi. Sementara produk 2 itu kestabilan termodinamik yang rendah, 3 itu juga cukup rendah, 4 itu adalah yang paling rendah. Maka biasanya produk termodinamik kita itu seperti yang nomor 1 ini, dan produk kinetik kita itu seperti yang nomor 4. Seperti itu.
Jadi senyawa empat itu dia sangat mudah terbentuk, ya sangat cepat terbentuknya. Tapi kalau yang satu itu lebih lambat, tapi secara kestabilan itu dia lebih stabil dan ini kurang stabil. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ini cuman ada 3 orang, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Ada yang mau ditanyakan? Ini dari mana nih? Azma, Hilkia, Nadia. Nggak ada? Wah, kayak orangnya juga belum tentu ada. Oh, sip. Insyaallah tidak. Oke, sip. Oke ya. Nah, jadi itu adalah bentuk termodinamik, produk termodinamik dan produk kinetik. Nah, sekarang gini. Nah, sekarang kita bedakan, sekarang kita tinjau dari kimia fisik ya, dari segi apa termodinamiknya dan juga dari segi kinetiknya. Sehingga kita bisa lihat, nah produk kinetik itu adalah produk yang dia itu terbentuk cepat. Kalau dia terbentuk cepat, maka energi aktivasinya akan rendah. Oke, ya, sorry. Produk tersebut dibentuk secara cepat. Kenapa? Karena energi aktivasinya rendah. Jadi energi aktivasi rendah itu yang menyebabkan produk itu eh, kinetikanya, secara kinetika itu dia cepat. Sementara produk Z-Safe atau produk termodinamik ini, dia energi aktivasinya itu tinggi. Sehingga apa? Sehingga secara kinetik dia terbentuk lebih lambat dibandingkan dengan produk Hofmann. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau misalkan apa? Kesimpulannya adalah kalau misalkan Hofmann itu dia terbentuk lebih cepat, kalau Z-Safe itu terbentuk lebih stabil seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan salah satu produk ini. Misalkan kita mau eliminasi tapi yang jadi adalah produk Hofmann. Gimana caranya? Atau kita punya eliminasi tapi yang jadi itu adalah produk Z-Safe. Itu kira-kira gimana caranya? Nah, di sini ada cara-cara supaya kita pengen kira-kira memaksimalkan produk Hofmann atau produk Z-Safe. Nah, pertama reaksi eliminasi itu bergantung pada jenis basa ya. Basa yang berukuran besar atau biasa kita sebut sebagai basa bulky itu akan cenderung menghasilkan produk kinetik ya. Jadi basa yang berukuran besar atau basa bulky itu akan cenderung menghasilkan produk kinetik. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada halangan sterik yang besar gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kan basa bulky itu adalah basa-basa yang ukurannya besar. Jadi basa bulky itu adalah basa-basa yang ukurannya besar. Nah, kalau semakin besar basanya, di sini ada OH ya, basa bulky. OH itu bukan basa bulky, contoh basa bulky itu adalah tersier butoksida. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika basanya itu besar, maka energi aktivasi rendah dengan energi aktivasi tinggi, misalkan di sini sebagai EX dan sini adalah EY, maka perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi perbedaan energi aktivasi ketika basanya itu besar, itu sangat signifikan. Sehingga apa? Sehingga karena perbedaan yang sangat signifikan, justru malah yang produk Z-Safe itu jadi lebih sulit untuk terbentuk. Lebih sulit untuk terbentuk dibandingkan dengan produk Hofmann. Kenapa? Karena energi aktivasinya terlalu tinggi. Karena basanya terlalu besar menyebabkan energi aktivasinya terlalu tinggi. Sementara kalau ini energi aktivasinya rendah, sehingga jaraknya selisih energi aktivasinya itu sangat besar. Jadi otomatis kalau misalkan basanya basa besar, kita lebih memilih ke produk Hofmann. Jadi kalau basanya ukurannya besar, contohnya itu adalah tersier butoksida, itu dia akan masuk ke produk Hofmann. Seperti itu. Nah, selanjutnya suhu tinggi. Kalau suhunya tinggi, akan mendorong pembentukan produk termodinamik. Sebab pada suhu tinggi, sebagian besar molekul akan melampaui energi aktivasi dari produk termodinamik. Jadi gini, ketika selain itu apa? Kalau misalkan kita mau memaksimalkan produk Hofmann, kita pakai basa-basa yang bulky.
Oke, basa-basa yang, berukurannya besar. Tapi kalau misalkan kita mau memaksimalkan produk Z-Safe, maka kita gunakan suhu yang relatif tinggi. Nah, kenapa suhu yang relatif tinggi? Karena ketika suhunya itu tinggi ya, jadi kita misalkan menggunakan basa yang rendah, basa yang not bulky, ya, OH- contohnya, terus kita panaskan dia pada suhu yang relatif tinggi. Nah, ketika suhunya relatif tinggi, maka yang terjadi apa? Nah, ketika suhunya relatif tinggi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah molekul-molekulnya itu akan melampaui energi aktivasi dengan mudah. Jadi baik energi aktivasinya rendah maupun energi aktivasinya tinggi, molekul-molekul tersebut akan mudah melewatinya. Kenapa? Karena suhunya tinggi, energi mereka besar. Nah, sangat mudah melewatinya sehingga apa? Karena sangat mudah berarti otomatis energi aktivasi rendah atau energi aktivasi tinggi itu tidak ada bedanya. Oke. Dia tidak ada bedanya antara energi aktivasi yang rendah dengan energi aktivasi yang tinggi. Astagfirullahaladzim, ngantuk sekali. Nah, karena tidak ada perbedaan antara energi aktivasi rendah dan energi aktivasi tinggi, maka akan dicari produk yang paling stabil. Nah, produk yang paling stabil tentu saja produk yang memiliki hiperkonjugasi tinggi atau yang biasa kita kenal sebagai produk Z-Safe. Jadi kalau untuk memaksimalkan produk Hoffman kita cari basa-basa yang bulky, kalau untuk memaksimalkan produk Z-Safe kita cari suhu yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, karena, reaksi eliminasi dan reaksi substitusi itu dia sifatnya itu memiliki mekanisme yang sama ya, tadi seperti saya tunjukkan di S1 dan E2, itu sangat mirip dengan SN1 dan SN2. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain adalah kalau misalkan reaksinya sama, mekanismenya sama, maka dia akan mudah terjadi tumpang tindih reaksi. Maksudnya apa? Bisa aja kita pengennya substitusi jadinya eliminasi, begitu juga sebaliknya kita pengennya eliminasi jadi substitusi. Jadi ada persaingan reaksi antara reaksi substitusi maupun reaksi eliminasi. Itu secara langsung kayak gitu. Kenapa? Karena reaksinya itu cenderung sama, seperti itu. Nah, tugas kita bagaimana caranya kita memaksimalkan produk eliminasi atau bagaimana caranya kita memaksimalkan produk, substitusi. Nah, kalau misalkan kita lakukan dengan pemanasan, itu biasanya di atas 150 derajat Celcius, dia akan cenderung membentuk reaksi eliminasi. Jadi kalau misalkan kita panaskan dia, eee, sorry ya, ngantuk sekali. Kita panaskan dia, kita panaskan dia di atas 150 derajat Celcius, maka dia akan cenderung membentuk reaksi eliminasi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena reaksi substitusi itu biasanya reaksinya merupakan reaksi yang cenderung pembentukan ikatan. Nah, kalau yang namanya pembentukan ikatan itu biasanya deltanya itu negatif. Nah, sesuai dengan prinsip Le Chatelier ya, kalau misalkan delta hanya negatif, suhunya tinggi, maka reaksi akan mengarah ke reaktan gitu, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan suhunya tinggi, reaksi akan mengarah ke endoterm, ya kan? Kalau misalkan suhunya kita naikkan, suhunya, tinggi, itu reaksi akan mengarah ke endoterm. Sementara reaksi substitusi itu notabene adalah reaksi-reaksi yang eksoterm, maka dia sangat sulit untuk terjadi. Nah, sedangkan reaksi eliminasi itu cenderung reaksi pemutusan ikatan, ya kan? Karena dia mengeliminir, gugus-gugusnya. Maka dia cenderung akan apa, memiliki delta H yang positif, kayak gitu. Memiliki delta H yang apa, cenderung memutus ikatan sehingga memiliki delta H yang positif dan sesuai dengan prinsip prinsip Le Chatelier, ketika suhunya tinggi maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, seperti itu. Sehingga otomatis apa, pada suhu tinggi dia akan mengarah ke reaksi eliminasi, seperti itu. Nah, basa basi, itu juga bisa menyebabkan, reaksi eliminasi itu lebih banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh basa basi ya, seperti itu. Kayak gitu. Coba kita lihat di sini ada nggak? Yang apa, lebih jelas gambarnya. BU. Nah, tembok.
Sama aja. Wah, ini lebih jelas. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti inilah. Nah, ini adalah tersier putoksida. Oke. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Halo, ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, sebentar dulu ya, saya ngambil minum dulu nih, biar ada segeran. Ya, kita lanjut. Cara ngebedain reaksi eliminasi sama reaksi substitusi kalau di karbon sekunder. Nah, ini ada ya. Di sini ada ini ya. Ada apa? Ada rangkumannya. Ya, di sini rangkumannya ya kira-kira. Nah, jadi gini. Kalau misalkan karbokationnya itu karbokation metil dan nukleofilnya itu adalah nukleofil yang lemah. Contoh adalah nukleofil lemah itu adalah nukleofil yang basa-basa lemah ya. Misalkan kayak air, alkohol, itu dia ternyata nggak bereaksi. Kalau basanya relatif apa? Lemah, ya ini yang sangat lemah ya. Kalau basa relatif lemah itu bisa I minus, R minus, Cl minus dan sebagainya itu bisa bereaksi. Itu bereaksinya itu adalah reaksi SN2. Nah, seperti itu kalau nukleofil. Nah, kalau misalkan basanya basa kuat juga dia reaksinya SN2 dan basanya basa bulky nih saya bilang ya. Ini juga SN2. Nah, kalau di primer ini SN2 di sini E2. Kalau primer dengan hindered tuh maksudnya primernya itu banyak halangan steriknya ya. Ini SN2, E2 dan E2. Nah, kalau misalkan di secondary di sini SN1 dan S1 untuk nukleofil yang ultra lemah. Tapi kalau bahasa ya yang lemah itu SN2. Nah, kalau misalkan sini yang bahasa kuat dan ini itu adalah E2 dengan E2. Seperti itu. Nah, sementara kalau yang tersier, nah tersier itu di sini dia S1 atau SN1, di sini SN1 atau S1, di sini E2 seperti itu. Oke. Sip. Bisa dimengerti sampai sini? Halo, tadi yang nanya siapa? Elkia ya. Ya. Sip. Bisa dimengerti nggak? Oke ya. Ya ini ya dasarnya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Oke. Ini pada dari mana aja sih? Wah, Dari Azma. Sragen, Kak. Oh, dari Sragen, SBBS. Sragen. Apa? Baitul Quran ya? Oh, oh, Wonogiri. Wah, ada yang dari Wonogiri, ada yang Sragen. Oke. Sip. Nah, bentuknya seperti itu ya. Oke. Oh, Sragen ini ya. Baitul Quran ya. Oke, sip. Nah, wah, ada yang dari Wonogiri. Wonogiri dari SMA mana nih? Iya. Ini semuanya dari Beki, Kak, yang masuk. Oh, Becky ya, yang masuk dari Becky ya. Wah, keren.
Sip 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 sip. Oh, rumahnya Wonogiri. Oh, siap siap. Oke oke. Biasanya yang masuk tuh dari IC Tanah Laut semua, IC Tanah Laut biasanya yang sering masuk, cuman sekarang jadi, ini ya, Baitul Quran ya. Ya nggak apa-apa, seperti itu. Oke, Sagen. Nah, selanjutnya kita masuk ke, karbokation ya, karbokation metil. Oh ya, ini ya, ini penjelasan apa, apa, yang lebih panjangnya ya, tapi secara rangkuman bentuknya sebenarnya seperti ini aja. Jadi ini coba kalian, diiniin ya, bentuknya kira-kira bentuknya seperti ini, nanti, biar dites, kayak gitu. Nah, coba nih, kira-kira ini apa? SN1 atau SN2 atau S1 atau E2? Reaksinya bentuknya seperti ini. Kira-kira apa nih? Halo halo? Ya, masih bisa nyambung? Siapa? Si tadi Elkia, Nadia, Azma, SN2 mungkin. SN2. Oh, oh lagi di jalan. SN2. Kalau yang lain, yang lain? Apa? Ayo, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Slow aja, slow. Kira-kira apa yang lain? N2. Yang lain? Oh, belum tahu. Nah, ini gini ya. Ini karbonnya primer, sekunder, atau tersier? Primer, Primer, sekunder. Kak. Primer, oke ya. Primer ya. Ini adalah karbonnya karbon primer. Nah, kalau karbon primer kita lihat di sini. Nah, ini kan karbonnya primer kan. Nah, dan dia unhindered. Unhindered itu berarti nggak ada halangan sterik ya. Jadi karbonnya benar-benar primer ya. Jadi maksudnya bentuk kayak gini, nggak bentuk isobutil kayak gini. Nah, kita lihat di sini bahasanya apa? Bahasanya ETO kan. ETO itu bahasanya bahasa kuat. Nah, bahasa kuat karena dia, ya OH-nya itu ada, ETOH-nya itu adalah asam lemah, apalagi ETO. Dia adalah bahasa kuat. Nah, kita lihat nih yang bahasa kuat. Nah, ini kan strong basic. Nah, di sini kan ada R-omin ya. Nah, dan, apa namanya? Primer. Maka kita lihat di sini. Nah, reaksinya apa nih? SN2. Berarti benar ya? Ye. Oke. Nah, sip. Bisa dimengerti? Halo, halo. Bisa dimengerti ini? Oke ya. Sip. Nah, sekarang lanjut. Kalau yang ini kira-kira apa nih? SN1, SN2, S1 atau E2? Kira-kira apa? E2. E2. Kenapa E2? Bahasanya bulky banget, Kak. Oh, bahasanya bulky banget. Betul sekali. Nah, kayak gini ya. Jeret. Nah, seperti ini. Oke. Kalian udah pernah dapat ini belum sih slide saya? Belum dapat ya? Kayak gini. Belum pernah ya. Nanti, sebenarnya saya nyebar ini di ini secara umum sih. Nanti saya ini deh. Saya sebar di grup. Kalian masuk grup kan ya? Masuk grup nggak? Atau di sini juga ya. Nanti bisa di-download ya. bit.ly slide kimia Lukman. Nah, di sini ya. Nanti di sini ada, ininya. Seperti itu. Ya, nomor C kira-kira apa? SN1, SN2, S1 atau E2? Kira-kira apa? Loh?
Kira-kira? Halo, halo. Sragen. Halo? Wah, belum nggak ada yang jawab nih. Terputus kah koneksinya? Ya, jadi yang C ini apa? Yang C ini gampang ya. Tinggal kita lihat C ini adalah tersier kan ya, tersier. Terus di sini bahasanya bahasa kuat, ya, strong bass. Jadi di sini tersier yang strong bass, oh berarti dia E2 gitu. Gitu juga ternyata tersier yang apa? Bulky E2 juga. Berarti otomatis ini C dan D itu adalah E2 seperti itu. Oke? Bisa dimengerti? Tes tes. Oh, iya silakan, silakan Luis nanya. Loh, kok hilang? Tadi Luis nanya. Kok tiba-tiba hilang? Raise hand. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Yang ini karbonnya apa nih? Halo, halo. Masih ada? Masih bisa jawab? Tes tes. E2, Kak. E2 ini. Yang mana? Yang E? Yang D, yang D. Oh, yang D E2 ya. Kalau yang E kira-kira apa? SN2. SN2. Yakin? SN2 ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini yang secondary. Terus dia lemah dan dia SN2 seperti itu. Oke, sip, betul sekali. Oke, sip ya. Nah, sekarang yang F. Ya, benar SN2. Ye. Sekarang yang F. F apa nih? Kira-kira apa? SN2, SN1, S1 atau E2? Kira-kira apa? SN1. SN1. Ya, SN1 ya. Kenapa SN1? Karena bisa kita lihat di sini dia tersier dan dia pakai nukleofil yang lemah ya. MeOH kan nukleofil lemah. Jadi dia SN1 seperti itu. Nah, gimana bedain sama SN1 dengan S1? Ya, kita lihat dari suhunya ya. Kalau suhunya ini kan relatif rendah ya, 25 derajat Celcius itu biasanya SN1. Seperti itu. Kayak gitu. Apalagi bentuknya siklik kayak gini. Nah, kalau siklik kayak gini tuh biasanya susah mengalami eliminasi. Ya. Seperti itu. Nah, nomor G, G. Kalau G apa nih? SN1, SN2 atau S1 atau E2? Tiga kloropentana. Tiga kloropentana apa? Sekunder, tersier, atau primer? Sekunder, Kak. Sekunder. KCMO kira-kira apa? Tersier, primer, atau tersier primer. S1, E2, SN1 atau SN2? Jawabannya adalah E2. Sini ya, kita bisa lihat dia sekunder. Nah, ini kuat. E2. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau ini juga sama apa? Sekunder juga, tapi dia bahasanya kan relatif lemah ya. Lemah, maka otomatis dia bakalan jadi SN2. Seperti itu. Sini R2 bromo butana, ya kan? R2 bromo butana OH 25 derajat Celcius. Kira-kira jadinya apa nih?
R2 bromobutana. Jadinya kira-kira apa? Halo, halo. Ini S1, E2, SN1 atau SN2? S2 butanol. S2 butanol. Ya, dia termasuk SN2 ya berarti ya hasilnya ya, betul? Ya, Kak. Ya, kenapa SN2? Karena sekunder ya. Dia sekunder. Nah, terus basanya basa lemah. Nah, ini ya, sini OH, OH- kan sebenarnya kan basa kuat ya. Tapi kalau di organik itu OH- sebenarnya termasuk basa lemah ya. Basa yang enggak terlalu kuat lah. Kalau basa-basa kuat di organik tuh kayak butoksida, ini apa? RO, apa metoksida, alkoksida itu bahasa kuat. Sementara kalau misalkan masih OH-, ya itu bahasanya sebenarnya masih termasuk bahasa lemah bisa dibilang. Kayak gitu. Jadi masuknya ke SN2 dia nanti ke sini. Kayak gitu. Kalau di organik. Nah, ini emang kalau di organik itu cukup unik ya. Jadi kalau yang di bahasa-bahasa kuat tuh bahasa-bahasa yang ini nih. Yang ya emang benar-benar kuat gitu. Ya, seperti itu. Ini bentuknya seperti itu. Oke, jadi ini SN2 ya. Nah, ini kok E2 sih? Nah, ini kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawabannya ya. Nah, ini SN1, di sini SN2. Seperti itu. Oke, sip. Bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Saya? Ada yang mau tanya dulu? Enggak ya? Lanjut. Nah, itu adalah reaksi eliminasi ya. Enggak ada yang mau tanyain? Enggak ada ya? Oke. Nah, karena enggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke reaksi selanjutnya. Nah, reaksi selanjutnya itu adalah reaksi reduksi dulu. Jadi kita masuk benzen nanti aja di pertemuan terakhir ya. Kita masuk ke reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, sini. Nah, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ya. Jadi eh seperti yang udah jelasin sebelumnya, jadi pertemuan minggu lalu kita menjelaskan ya apa itu reaksi reduksi, apa itu reaksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi dalam kimia organik itu sebenarnya simpel ya. Sebenarnya kan reaksi reduksi adalah reaksi yang digunakan yang terjadi karena reaktan itu mengalami pengurangan biloks ya, pengurangan bilangan oksidasi. Oke, dia mengalami pengurangan bilangan oksidasi. Nah, tapi kalau di senyawa organik itu lebih simpel lagi reaksi oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi. Kenapa? Karena kalau misalkan di organik kita cukup melihat oksigen dan hidrogennya saja. Kalau di reaksi organik, kalau oksigen berkurang dan hidrogen bertambah, sih kita bisa lihat ya. Kalau oksigen berkurang atau hidrogen bertambah, maka reaksi tersebut, senyawa tersebut mengalami reaksi reduksi. Ingat ya, kalau misalkan jumlah oksigen berkurang atau hidrogen bertambah, gitu. Jadi oksigen berkurang atau hidrogen bertambah, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita punya karboksilat. Karboksilat dia tereduksi menjadi aldehid. Nah, sini. Silat dia tereduksi menjadi aldehid, kita bisa lihat jumlah oksigennya itu berkurang. Maka otomatis apa? Otomatis ya udah dia bakalan mengalami reaksi reduksi. Ini kita reaksi. Kalau misalkan di sini dari apa nih? Aldehid ke alkohol, dia oksigennya tetap, tapi hidrogen yang bertambah. Ya kita bisa lihat nih hidrogennya cuma 4, sini udah jadi berapa nih? 6. Nah, dia hidrogen bertambah, maka dia juga mengalami reaksi reduksi. Jadi reaksinya sama seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau lihat secara jelas lagi, secara lebih jelas,
tentang perubahan Biloxnya itu bisa kita hitung ya, perubahan Bilox dari masing-masing atom di senyawa organik. Cuman di sini sedikit unik ya di atom senyawa organik karena kita basisnya itu adalah kayak cukup dengan elektronegatifan saja antara dua atom yang sedang berikatan. Misalkan gini, atom O sama atom H itu dia sedang berikatan, ya kan? Sini kita bisa lihat berikatan. Nah, antara kedua atom ini siapa yang lebih elektronegatif? Tentu saja oksigen. Nah, karena oksigen lebih elektronegatif dan hidrogen lebih elektropositif, maka hidrogen jadi +1, oksigen jadi -1. Jadi oksigen +1, hidrogen +1, oksigen -1. Nah, 1. Nah, ini harusnya -1. Oh, cuman ternyata oksigennya juga berikatan dengan karbon. Nah, karbon sama oksigen, oksigen lebih elektronegatif lagi dari karbon. Maka otomatis apa? Otomatis oksigennya nambah lagi -1, karbonnya jadi +1. Berarti oksigennya totalnya udah jadi -2 dan karbonnya jadi +1. Seperti itu. Nah, sementara karbon di sini berikatan dengan oksigen dan ini rangkap ikatannya. Berarti otomatis apa? Sekaligus dia langsung dapat +2 dan di sini sekaligus dapat -2. Berarti sini -2 juga, sini +2 juga. Seperti itu. Nah, sementara ikatan antar karbon dengan karbon itu dia tidak memiliki perbedaan elektronegatifan, maka dua-duanya tetap dikasih nilai 0. Seperti itu. Nah, sehingga di sini +3, -2, +1, -2. Nah, dengan hal yang sama, C sama H lebih elektronegatifannya lebih tinggian C, maka di sini jadi -3. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa lihat ini adalah Bilox dari masing-masing atom di senyawa organik kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita hitung ternyata kalau misalkan aldehid ya, karboksilat, Bilox C di gugus karboksilat itu ada +3, aldehid jadi +1 dan alkohol jadi -1 seperti itu. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, bisa dimengerti? Oke, koneksinya ya. Sip. Ya, kita lanjut ya. Nah, itu. Nah, dalam reaksi reduksi itu ada reagen-reagen ya. Jadi kita harus memakai reagen-reagen. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini reagen reduksi itu adalah contohnya misalkan itu adalah LiAlH4. Di sini kita bisa lihat LiAlH4 di sini LiAlH4 dia mereduksi keton dan karboksilat itu menjadi alkohol. Jadi keton dan karboksilat itu direduksi menjadi alkohol. Kalau NaBH4 dia hanya mereduksi keton saja. Nah, kalau misalkan siapa nih? Si H2 itu dia mereduksi alkena. NaCNBH3 dia mereduksi imina. Kalau misalkan ini di Balha dia mereduksi karboksilat ya, ester via asil klorida biasanya itu menjadi ini bentuknya jadi aldehid seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan ini lanjutnya ini Wolff-Kishner itu digunakan untuk mereduksi karbonil menjadi habis ya, jadi CO. Begitu juga dengan Clemmensen, dia mereduksi habis karbonil menjadi CO. Dan ini adalah cincin benzen dan dia mereduksi si siapa namanya? Nitro. Nitro menjadi anilin dan juga dia mereduksi nitro menjadi anilin seperti itu. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Halo, halo. Oke ya. Nah, ini coba kita studi kasus ya kalau misalkan kita punya senyawa yang beragam gugus fungsi, gimana caranya kita melakukan reduksi dan oksidasi pada selektif gugus fungsinya. Seperti itu. Sebentar, saya buka dulu ininya, aplikasinya. Marvin Sketch.
Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan ya, nah ini adalah Marvin sketch ya. Misalkan kita punya eh, bentuk senyawa seperti ini. Sorry. Nah, misalkan kita punya reaksi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya reaksi seperti ini. Sorry, bukan reaksi senyawa ya, senyawa seperti ini. Kalau misalkan kita punya reagen ya, kita punya LiAlH4. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita punya LiAlH4, maka LiAlH4 itu akan mereduksi semua senyawa kecuali ini, kecuali si alken ini. Nah, seperti itu. Alkennya jangan kayak gini deh. Nah, dia akan mereduksi semua senyawa. Jadi dia, kalau misalnya kita lihat, this almost full. Nah, di sini. Nah, Loh, kok di sini. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi dia mereduksi semuanya ya. Jadi sangat powerful sekali kalau LLH4. Nah, kalau misalkan kita mau selektif sedikit, kita bisa pakai ini apa? NaBH4 ya. Sorry. NaBH4 dia lebih selektif. Misalkan kita pakai NaBH4. Dia akan mereduksi tidak pada sebentar. Oh ya, dia mereduksi ini dan dia juga mereduksi ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pilih pakai SNHCl, dia akan mereduksi ini saja. Nah, kalau misalkan kita pilih pakai alken H2 normal ya, H2PT, maka dia bakalan hanya tereduksi di bagian ini saja. Si ininya, alkennya. Nah, seperti ini ya. Bentuknya kayak gitu. Oh ya, di sini coba misalkan kita ganti ya jadi aldehid aja ya. Di sini misalkan jadi aldehid. Maka di sini ya kayak gitu. Sorry, aldehid nih ini.
Karena kalau yang ini dia tidak bisa mereduksi ini. Nah, W4 kurang ya, kalau misalnya kita lihat. Secara garis besar rangkumannya itu ada di ini sih. Nah, bentuknya kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, WH4 biasanya jarang digunain buat mereduksi ester ya. Dia jadi relatif lemah. Sementara kalau yang lain itu bisa mereduksi. Si LeH4 khususnya ya, itu bisa mereduksi. Nah, sementara NaBH4 nggak terlalu, kalau ya, NaCN-BH3 itu biasanya buat imina, seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Halo, halo. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Jadi apa? Ya, kita bisa melakukan reduksi secara selektif. Mana gugus yang bisa kita reduksi, mana gugus yang tidak bisa kita reduksi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi oksidasi ya. Jadi di sini di reaksi oksidasi. Nah, ini kebalikan dari reaksi reduksi ya. Jadi seperti sama ya, seperti sebelum-sebelumnya juga, bahwa reaksi reduksi itu reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang menyebabkan peningkatan bilangan oksidasi dari suatu senyawa organik. Jadi suatu senyawa organik itu bilangan oksidasinya meningkat. Itu kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, tapi pada senyawa organik itu biasanya disederhanakan ya. Jadi pada senyawa organik itu biasanya disederhanakan dengan melihat struktur produk pada senyawa tersebut. Jika suatu produk dari senyawa organik itu oksigennya bertambah atau hidrogen berkurang. Jadi kalau misalkan reaksi reduksi itu hidrogen berkurang, reaksi reduksi itu oksigen berkurang, hidrogen bertambah. Sementara kalau reaksi oksidasi itu kebalikannya, justru oksigennya bertambah dan hidrogennya berkurang, seperti itu. Ya, bentuknya seperti itu ya. Jadi oksigennya bertambah, hidrogennya berkurang. Jadi kita tinggal melihat jumlah oksigen dan jumlah hidrogen ya, sama seperti sebelumnya. Seperti itu. Oke. Nah, sini reagen-reagennya itu sebenarnya reagen-reagen umum ya. Kayak misalkan di sini adalah KMNO4 ya. Ini buat mengoksidasi alkohol dan alkohol primer dan sekunder. Kalau alkohol sekunder tentu saja jadi keton. Kalau alkohol primer jadi karboksilat seperti itu. Nah, begitu juga dengan dikromat ya. K2Cr2O7. Ini apa? Siapa namanya? Alkohol sekunder jadi keton. Nah, alkohol primer jadi apa? Karboksilat seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat KMNO4 OH dingin, maka itu jadinya diol ya, diol bentuk seperti ini. Begitu juga dengan OSO4 jadi diol, dan kalau misalkan kita pakai PCC dia jadinya pyridinium klorokromat ya, dia jadi aldehid. Jadi dari alkohol menjadi aldehid. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi yang lebih banyak lagi ya, reagen-reagen yang lebih banyak itu ada beberapa reagen sih. Di sini saya ambil di soal ICO aja ya. Di situ ada bagus banget soal ICO-nya yang preparatory problems yang saya lupa ya. Di Rusia kalau nggak salah. Sebentar ya, coba saya cari dulu problems yang di Rusia itu di 47. Sebentar. Di Rusia itu di 47. Ya di Moskow di Azerbaijan ya. Sebentar. Oxidation and inspiration. Nah, ini halaman 24. Sebentar ya. Kita lihat. Go to page 24. Nah, di sini kita bisa lihat nah, di sini. Nah, ini ada berbagai banyak reagen ya. Ada reagen Jones, ada Swan,
oxidation dan sebagainya. Nah, di sini ada soal-soalnya ya. Kita langsung ke apa? Jawabannya aja. Di sini kita bisa lihat nih. Redundant compounds. Nah, kita coba lihat. Sebentar. 26. Sip. Nah, di sini. Bentar. Oke. Nah, nih oxidation with KMNO4 at room temperature pada pH 7 sampai 7,5 itu sistem D is well known process of alkene hydroxylase. The only compound contain one two diol moiety is the compound G. Nah, jadi pada ini KMNO4 pada temperatur yang ruang, suhu ruang bukan panas itu akan menghasilkan diol ya, alkene hidroksilasi. Nah, dia hanya kompon G. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Nah, ini si kompon G ini cuma bisa terbentuk dari oksidasi menggunakan KMNO4 pada suhu ruang. Nah, berarti otomatis apa? Kalau KMNO4 pada suhu ruang, dia akan bisa mengoksidasi alken. Jadi dia mengoksidasi alken ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita gambarkan secara umum ya. Misalkan gini. Nah, ini kita clear dash aja. Jadi kalau misalkan kalian punya alkena, nah di sini misalkan dia akan mengoksidasi menjadi diol. Kalau misalkan pakai KMNO ya. KMNO4. KMNO4 20 derajat. Sorry. Aduh, salah. Jadi kalau misalkan kita punya alkena, dia bisa teroksidasi menjadi diol kalau misalkan kita punya KMNO4 20 derajat ya. Atau KMNO4 dalam suasana dingin atau KMNO4 dalam suasana basah. Ini kan relatif basah ya, relatif netral. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah untuk oksidasi menjadi diol, dari alkena menjadi diol. Nah, di sini kita bisa lihat selanjutnya sistem A, ya kan? Sistem A, Swan oxidation is used for oxidation of alcohol to aldehyde or ketone, ya kan? Swan oxidation. Nah, jadi sistem A, compound F only product containing one of two functionalities is the second pair. Jadi kita bisa lihat A dan F itu adalah pasangan kedua ya. Kan kalau misalnya kita lihat di sini Swan oxidation di sini itu dia bisa mengoksidasi aldehid dan alkohol primer menjadi aldehid. Dia sama kayak PCC ya, Swan oxidation itu sama kayak PCC. Jadi Swan oxidation sama kayak PCC, dia bisa mengoksidasi alkohol menjadi keton, alkohol sekunder jadi keton ya, atau alkohol primer jadi aldehid. Ya, itu pakai Swan oxidation ya. Jadi kayak gitu. Seperti itu. Jadi dia Swan oxidation A dengan F. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Epoksida dapat dibentuk ya, sebuah epoksida dapat dibentuk menggunakan melalui oxidation of corresponding alkanes with MCPBA only reagen F. Jadi si epoksida itu bisa terbentuk dengan reagen F, yakni MCPBA aja. Itu melalui alkena yang sesuai ya, alkena yang sesuai. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang epoksida itu cuma A. Nah, A ini cuma bisa terbentuk dari MCPBA. Jadi otomatis kalau MCPBA itu digunakan untuk membentuk epoksida. Ya, kita belajar banyak reagen ya. Pertama, reagen pertama itu adalah dia itu si ini siapa nih? KMNO4 dingin, dia membentuk alken jadi diol, bentuknya seperti ini. Terus kita punya
Swan oxidation, dia itu mengoksidasi alkohol primer dan juga alkohol sekunder itu kalau alkohol primer menjadi aldehid, alkohol sekunder itu menjadi apa namanya? Keton, seperti itu. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, sementara yang ketiga itu adalah MCPBA, kita membentuk alkena menjadi epoksida seperti itu. Ada reagent inappropriate for the preparation of the compounds. Nah, sementara reagen lain tuh nggak bisa buat ngebentuk senyawa A ya sebenarnya. Senyawa D mengandung hidroksil group ya, mengandung gugus hidroksil. It allows for excluding all oxidation except C and G. Jadi semua D itu mengandung grup hidroksil, dia bisa terbentuk excluding all oxygen except C and G. Nah, oke, jadi dia si D itu, mana yang D? D itu dia senyawa D ini sebenarnya nggak bisa terbentuk pada semua reagen A sampai G kecuali C dan G. Berarti dia si senyawa ini, si D ini, dia hanya bisa terbentuk sorry, D apa? Ya, senyawa D ya. Senyawa D itu hanya bisa terbentuk dari C atau G, C atau G. Nah, kenapa C atau G? Karena dia itu ini Tollens ya, reagen Tollens, dia hanya bisa mengoksidasi aldehid menjadi karboksilat. Oke, aldehid menjadi karboksilat, dia beroksidasi. Jadi dia tidak bisa mengoksidasi alkohol sekunder menjadi keton. Begitu juga dengan selenium oksida. Dia bisa mengoksidasi aldehid menjadi aldehid menjadi karboksilat, tapi dia tidak bisa mengoksidasi alkohol menjadi keton. Seperti itu. Nah, berarti dia bisa C atau G ya. Jadi di senyawa D ini bisa C atau G. Nah, kita lanjutin. Di sini kita bisa lihat, namun SiO2 is used for alicyclic oxidation of alkanes and relate oxidation of keton. It is not this case. Nah, jadi si SeO2 ini dia bisa mengoksidasi alilik ya. Alilik dari alilik alkena relate oxidation to keton. Jadi gini. Jadi si D ini pasti di G, pasti disintesis oleh G. Jadi si D ini senyawa D ini itu pasti disintesis oleh G. Kenapa? Karena kalau misalkan C ini kan harusnya berpasangan ya. Jadi pasangan kita harus tentuin kira-kira ini dipasangin dengan reagen yang mana dan itu pasangannya harus 1:1. Nah, kalau si C ini dia pasangannya pasti C yang ini. Kenapa? Karena biasanya dia si C ini selenium ini digunakan untuk mengoksidasi ya, mengoksidasi si alilik ini kayak gitu. Si alilik bentuknya seperti ini ya. Jadi saya bingung ya. Alilik sintesis alilik alkohol. Jadi untuk alkohol sintesis alilik alkohol kayak gini, nah ini bentuknya alkohol di sini cuma bisa disintesis oleh SeO2. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa SeO2 itu reagen buat mensintesis alkohol pada posisi alilik seperti ini. Sementara yang ini itu buat mengoksidasi aldehid menjadi karboksilat seperti itu. Kayak gitu. Jadi ini ada beberapa oksidasi baru ya. Untuk oksidasi baru seperti itu. Nah, reagen Jones ya tentu saja ya. Ini adalah karboksilat ya. Bentuk reagen Jones ini karboksilat dan itu dia cuma bisa terbentuk di sini. Jadi dia itu cuma oksidasi alkohol menjadi karboksilat ya. Sementara kalau yang ini bisa mengoksidasi bukan cuma alkohol tapi juga toluen, metil toluen itu menjadi karboksilat. Berarti yang B itu udah pasti yang ini si B. Sementara yang E udah pasti yang E besar ini, seperti itu. Kayak gitu.
methyl group toluene derivatif butyric acid A form base A dan B. Ya. Oke, sip. Seperti itu. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Oke. Sip. Jadi ini kita belajar oksidasi baru ya. Di sini Swan oxidation itu digunakan buat mengoksidasi alkohol primer atau alkohol sekunder atau alkohol primer menjadi aldehid terus atau keton seperti itu. Sementara yang ini dia mengoksidasi alkohol primer menjadi karboksilat, tapi dia tidak mengoksidasi ini metil di benzen. Nah, kalau KMNO4 dia bisa mengoksidasi metil benzen dan juga apa namanya? Alkohol sekundernya seperti itu. Alkohol primer ya, sorry. Jadi karboksilat. Seperti itu. Nah, sementara di sini SeO2 dia bisa mengoksidasi di membentuk alilik alkohol seperti itu. Nah, di sini KMNO4 dia bisa membentuk diol seperti itu. Dan di sini KMNO4 ini dia bisa mengoksidasi di sini dan sini ya. Terus metaperchlorobenzoic acid bisa mengoksidasi alkena menjadi epoksida dan dia bisa mengoksidasi aldehid menjadi karboksilat tanpa mengoksidasi alkohol sekunder seperti itu. Nah, ini adalah keton seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo, halo, masih nyambung kah? Halo, halo, masih nyambung? Nggak ada. Oh, udah putus kayaknya. Lagi ada sesuatu. Oke ya, ya itu adalah sekelumit tentang reagen oksidasi ya. Jadi kita banyak belajar oksidasi gitu. Nah, ini termasuk sedikit ya yang kayak gini. Nanti saya coba tambahkan. Nah, nah ini juga ya, KMNO4 itu bisa mengoksidasi alkil ya, alkil pada benzen menjadi karboksilat ya, alkilnya. Dan sini juga ada MCPBA yang kita bisa gunakan buat membentuk alkena menjadi epoksida. Dan sini juga ada NBS ya untuk brominasi vinil alkena menjadi vinil bromida. Seperti itu. Dan ini juga kita bisa membentuk MCPBA membentuk eksternal siklik atau biasa kita sebut sebagai lakton. Seperti itu. Oke. Nah, ini strukturnya. Nah, kalau misalkan kita rangkum sini tadi bentuknya ini ya, apa? Tadi margin saya hilang. Jadi harus di ini lagi. Dibuka lagi. Ya, coba kita lihat di sini. Nah. Mana ya? Nah, di sini misalkan kita mau mengoksidasi ya alilik alkohol itu kita pakai selenium. Nah, kita bisa pakai selenium ya. SeO2. Nah, selenium oksida dia akan menghasilkan alilik alkohol di sini. Sini ada selenium oksida. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mengoksidasi dia jadi diol, kita menggunakan KMNO4 20 derajat ya. KMNO4. Nah, 20 derajat Celcius. Nah, 20 derajat Celcius, pH-nya 7 ya. pH 7 sampai 8. pH 7 sampai 8. Oke. Nah, ini biasanya kita gunakan buat mengoksidasi dia menjadi diol. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mengoksidasi dia jadi epoksida, maka kita gunakan MCPBA.
CpBa. Nah, ini dia akan mengoksidasi dia menjadi ini ya, apa namanya? Epoksida. Nah, sini oksidasi menjadi epoksida. Nah, ini adalah MCP Ba, ini selenium dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita gunakan apa? Kita gunakan ini. Nah, kayak gini kita gunakan KMNO4 panas, KMNO4H+, KMNO4H2SO4. Nah, H2SO4. Sini kita bisa lihat. Maka hasilnya adalah total semuanya. Bentuknya seperti ini. Sini jadi karboksilat semua. Nah, tapi kalau misalkan kita punya reagen Jones, cuman kromat aja. Reagen Jones, kita pakai kromat di sini. CrO3, kromat H2SO4 ya. Di sini kita bisa lihat ya. Aseton. Nah, pelarutnya pakai aseton. Nah, ini kita akan mengoksidasi dia tanpa mengoksidasi si metilnya. Nah, itu reagen Jones ya. Ini kita sebut sebagai Jones reagen. Reagen Jones. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini misalkan ada apa? Ada OH ya di sini, maka dia OH-nya dia teroksidasi juga menjadi aldehid. Nah, sini. Sorry. Nah, di sini juga mengoksidasi aldehid ya. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada ada apa? Kita pengen dia mau oksidasi. Ya, oksidasi dia jadi aldehid ya. Oh, sorry, ntar dulu. Nggak aldehid jadi asam karboksilat ya. Sini aldehid, ini jadi karboksilat. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia mau mengoksidasi si ininya saja, si apa? Aldehidnya saja tanpa memunculkan hidroksilnya, maka otomatis kita bisa menggunakan ini adalah pakai tolens Ag NH3 2 kali OH. Nah, ini ada reagen tolens ya. Tolens yang biasa dikenal ya sebagai cermin perak. Nah, tolens reagen. Nah, di sini kita akan mengoksidasi dia tanpa mengoksidasi si alkoholnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini si alkoholnya sudah ada, pun dia tidak akan teroksidasi. Seperti ini.
Kita save dulu. Oksidasi. Nah, seperti itu. Ya, bentuknya seperti itu ya. Terus Swan oxidation. Swan oxidation dia dia bisa mengoksidasi ya. Dia bisa mengoksidasi di alkohol sekunder maupun alkohol primer. Jadi kalau alkohol primer itu jadinya aldehid, alkohol sekunder jadinya keton. Jadi dia bisa mengoksidasi ya. Misalkan kita punya bentuk seperti alkohol primer sama alkohol sekunder ya. Misalkan kita punya bentuk primer sama alkohol sekunder. Nah, ini kita pakai Swan oxidation. Nah, ini jadinya, sorry. Jadi kayak gini. Ini keton, ini jadi aldehid. Nah, ini adalah Swan oxidation ya. Pakai Swan oxidation. Swan oxidation. Swan oxidation. Nah, ini ada Swan oxidation. Yang reagennya itu adalah Me2SOCOCl3. SOCOCl2. Ya, di sini. Me2SO. Terus COCl2 dua kali, COCl 2 kali, dan Et3N. O. Terus COCl. Nah, ini 2. Swan oxidation ya. Nah, ini kita sebut sebagai Swan oxidation. Et3N. Nah, bentuknya seperti ini. Swan oxidation. Nah, bentuknya jadi bentuk seperti ini ya. Nah, sudah Swan oxidation. Terus di sini kita punya Dragon Jones, Swan oxidation, MCPBA, dan itu semua. Sudah. Ya, bentuknya seperti itu semua. Jadi kita udah dapat cukup banyak reagen ya. Di sini kita dan karakteristiknya masing-masing. Tinggal kita save saja filenya. Oh, sorry. Oke. Sepadan. Nah, kita tinggal masukin ke jenis yang ini ya. Swan oxidation. Nah, sip. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuk-bentuk reagen-reagen oksidasi. Ini kita cukup banyak ya belajar seperti itu. Swan oxidation. Sebenarnya ada beberapa reagen lagi sih di sini, kayak misalkan di sini ada reagen-reagen yang lebih rumit. Nah, ini kan dia PCC ya. PCC itu dia mengoksidasi aldehid menjadi menjadi keton. Sorry. Alkohol primer menjadi aldehid, terus di sini juga teroksidasi menjadi keton. Dia pakai PCC. Nah, sementara ini kita sebut sebagai saya lupa nih namanya apa. Ini namanya saya lupa namanya apa. Saya kenal sih. Ini
Diaz-Martin. Ini Diaz-Martin namanya. Nah, di sini NiO4. Nah, NiO4 di sini dia membelek bagian sini. Nah, sini sebenarnya. Ini tempo, ini epoksida, ini ngebentuk apa? Peroksida ya. Peroksida dia juga oksidasi juga. Seperti itu. Nah, Diaz-Martin juga sama sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Dia yang jadi keton sini jadi aldehid sini. Sini juga jadi keton lagi ya, seperti itu. Karboksilat, sorry. Nah, seperti kalau yang ini dia cuman nge-black jadi ini aja, jadi karboksilat. Seperti itu. Oke, paling bentuknya seperti itu aja. Nih tempo dia mengoksidasi semua jadi karboksilat, semua kayak gitu. Sip. Nah, ini kita belajar. Oke, ada yang mau tanyakan dulu kah? Nggak ada ya? Nggak jawab-jawab. Kayak lagi ini. Sip. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita lihat aja, misalkan nih ya, ini PCC nih, PCC kita udah sama-sama tahu ya, dia mengoksidasi aldehid menjadi, apa, sorry, alkohol primer menjadi aldehid sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga jadi ini ya, jadi keton seperti itu. Nah, ini juga nanti kebuka ininya pasti jadi, apa, semuanya jadi keton-keton seperti itu. Nah, ini adalah PCC ya, pyridinium klorokromat. Kalau misalnya kita lihat di sini PCC-nya itu dia mengoksidasi aldehid menjadi alkohol primer menjadi aldehid dan juga sebenarnya alkohol sekunder menjadi keton sih. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada yang kita sebut sebagai Diaz-Martin ya. Mana sih di sini? Di sini reagen Diaz-Martin. Di sini kita bisa lihat. Nah, coba kalau misalkan kita cari di Google ya. Cari di Google Diaz-Martin itu gunanya buat apa sih gitu. Kalau misalnya kita lihat Google. Nah, sini kita bisa lihat Diaz-Martin. Reagen. Diaz-Martin. Nah, Diaz-Martin reagen. Dia Diaz-Martin reagen. Nah, ini Diaz-Martin piodat kan ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat gunanya buat apa sih Diaz-Martin product. Synthetic use, what is synthetic? DMP, Diaz-Martin product. Nah, Diaz-Martin periodan. Nah, di sini kita bisa lihat dia mengoksidasi alkohol primer, ya kan? Alkohol sekunder menjadi alkohol sekunder dan juga primer ya. Jadi sini R1-nya itu bisa sekunder bisa primer. Duanya alkil maka dia menjadi keton atau aldehid ya. Bisa kayak gitu seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini terbentuk dari seperti ini ya. Okson, iodon kayak seperti ini. Nah, ini jadi Diaz-Martin. Nah, ini jadi keton, ini jadi kita bisa lihat nih jadi karboksilat ya, karboksilat dan keton di sini kita bisa lihat di sini. Kalau ada alkohol yang bentuknya seperti ini, ya kan? Dia menjadi satunya keton, satunya alkohol, bentuknya seperti ini, jadi karboksilat. Nah, kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, dia jadi dia cuma mengoksidasi alkohol yang di tengah doang ya. Alkohol yang di tengah menjadi keton, bentuknya seperti itu. Ini alkohol primer, dia jadi aldehid, dia juga jadi aldehid. Dan kalau misalkan dia ada 2 alkohol di sini, dia cuma mengoksidasi salah satunya saja. Seperti itu. Ya itu Diaz-Martin ya. Itu kayak seperti itu. Dan dia juga bisa mengoksidasi ya alkohol sama jadi dia apa? Aldehid seperti itu. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja ya reagen Diaz-Martin ya, DMP. Dia jadi bisa mengoksidasi alkoholnya menjadi salah satu saja. Jadi dia menjadi aldehid. Mana ya kita ambil contohnya di sini aja. Contohnya di sini aja ya. Di sini DMP, Diaz-Martin. Nah, kita bisa lihat di sini.
Nah, sini ada bentuk seperti ini, ternyata dia cuman bisa mengoksidasi satu jenis ya. Kita bisa lihat di sini ya. Masih Des-Martin. Nah, di sini kita bisa lihat dia cuman mengoksidasi, dia jadi keton. Bahkan kalau misalkan ada dua seperti ini, dia mengoksidasi satu jadi keton saja. Yang sementara yang jadi satu lagi tidak jadi keton. Seperti itu. Bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah, saya tambahin DMP ya, Des-Martin. Des-Martin in periodan. Dan ya. Nah, biasa disingkat DMP ya. DMP. Periodane. Nah, dia mengoksidasi. Nah, sini dia ternyata cuman bisa mengoksidasi salah satu dari bentuk alkoholnya saja. Jadi misalkan di sini tetap alkohol, di sini jadi keton, gitu, DMP. Nah, sementara kalau misalkan dia alkoholnya primer, dia jadi aldehid kayak gitu. Kalau misalkan dia punya alkohol primer. Misalkan di sini dia punya alkohol primer, dia jadi malah jadi aldehid. Nah, seperti ini. Oke, ini ada DMP. Des-Martin periodan. Sip. Jadi di sini kita bisa lihat di sini dia jadi aldehid, sisa satu doang jadi alkohol sekunder seperti itu. Oke. Nah, ini Des-Martin. Kalau NaIO4 nih, setahu saya NaIO4 dia itu memecah diol bentuk seperti ini. Ya, misalkan kita lihat di sini NaIO4 reagen. NaIO4 reagen. Nah, ada sodium periodate reagen. Cleavage is for cleavage diol to produce two aldehyde. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat dia mau memecah untuk jadi aldehid ya. Untuk jadi aldehid. Jadi kalau misalkan kita punya diol, dua diol seperti ini, dia memecah semuanya menjadi aldehid ya. NaIO4. Sorry. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, dia kasih NaIO4. NaIO4. Nah ini mengubah dia cleavage ya. Cleavage itu maksudnya dia itu pecah, dia menjadi aldehid dua-duanya. Nah, di sini kita bisa lihat aldehid. Nah, di sini. Jadi bentuknya jadi aldehid ya, cleavage dua-duanya jadi aldehid. Nah, seperti itu. Itu adalah NiO4. Nah, di sini terus ada TMPO. Nah, di sini TMPO nih. Nah, ini tempo. Nah, ini TMPO reagen. Tempo reagen. TMPO. Nah, ini kan tempo ya, tempo reagen. Nah, di sini. Nah, apa sini? Tetramethylpyridine oksil. Nah, sidanil, nah dia TMPO, dia mengoksidasi aldehid atau karboksilat ya. Nah, being towards secondary alcohol, but being inert towards. Nah, jadi dia inert pada alkohol sekunder, tapi dia bereaksi dengan mengonvert aldehid menjadi asam karboksilat.
Jadi dia mengkonvert aldehid menjadi asam karboksilat. Jadi di sini NaOCl gunanya buat mengoksidasi dia jadi aldehid, aldehid dia jadi karboksilat. Jadi pakai tempo. Jadi dia sama kayak ini ya. Sama kayak siapa? Sama kayak tolens, aldehid menjadi karboksilat. Seperti itu. Nah, seperti itu. TEMPO. Nah, ini jadi aldehid menjadi karboksilat ya. Nah, di sini. Jadi kalau di sini pun ada alkohol sekunder, dia nggak bereaksi dengan alkohol sekunder ternyata. Ya, sama kayak ini ya, sama kayak ini juga tolens. Seperti itu. Ya. Nah, bentuknya seperti itu ya. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Kita sudah banyak belajar reagen di sini. Sini kita masukin. Nah, bentuknya seperti itu ya. Oke, ini sudah banyak ya reagen-reagennya. Nah, oke, sip. Ya, ya mungkin sekian aja untuk materi kali ini. Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.